kita sama-sama duduk di rumah ya. Kurangi kegiatan-kegiatan tidak perlu di luar rumah, apalagi bertemu dengan keramaian dan keriaan ya. Di rumah setel TV udah paling bener nonton Rumpi. No secret. Hari ini kita punya tamu dari mancanegara ya. Dari Korea. Wah. Ini ada Yani Kim yang memang sudah bertahun-tahun tinggal di Korea. Halo. Dan ada ini orang Korea yang nyasar lama banget di Indonesia ya. Ada Lee Jung Hoon. Hai. Hai Lee. Sehat ya Lee ya? Halo, ya baik. Apa kabar? Pokoknya jangan lupa semuanya. Dipanggil nama artisnya, tepuk tangan dong. Oke. Memang penontonnya Jangan lupa Rumpi. pokoknya apapun yang kalian lakukan, baru keluar dari mana, pergi dari mana, pegang apa, gagang pintu, apa segala macam, cuci tangan. Kita pojokan dulu ya untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia Oke, ini setelah kemarin pemerintah resmi mengumumkan ada 2 orang yang terinfeksi virus COVID-19 dan sedang diisolasi. Itu ada banyak sekali postingan-postingan respon dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk juga dari para artis ya. Termasuk Dinar Candy. Ini Dinar Candy juga sharing postingannya di Instastory ya. Bunyinya adalah sudah 4 event di cancel bulan Maret karena alasan corona, dan ada dari Candy Girls dan Candy Boys yang curhat ke asisten aku, mereka dilarang pergi dugem. Umur berapa ini? Kalau di bawah umur ya nggak boleh pergi dugem ya, oke. Karena tempat dugem banyak kan ya kan guys. Ya emang ya. Ini pasti namanya juga kewaspadaan gitu. Waspada boleh. Kalau panik gimana kalau panik? Jangan. Panik itu menular soalnya ya. Oke, next yang berikutnya. Apalagi postingan dari Dinar Candy. Ada Aming juga. Kalau Aming ini juga dia banyak mengutarakan keprihatinannya, terutama setelah kemarin diumumkan ada 2 warga negara Indonesia yang positif terinfeksi virus COVID-19. Banyak yang panik memborong bahan kebutuhan pokok di supermarket ya. Beli beras, beli mie instan, beli hand sanitizer, beli tisu, beli ini. Aku tuh sampai yang nggak kepikiran jadi gini, apa aku harus beli juga ya gitu kan. Apakah aku harus beli beras? Setelah aku pikir-pikir, lah aku kan lagi diet nggak makan nasi, gimana sih? Nih postingannya Aming ya, dia bilang gini, please be smart, beware with hoax. Bukan yang ini, yang tadi dulu yang Aming, ini jangan buru-buru dong. Aming dulu. Akibat coronavirus, Jepang sekolah diliburkan dan Disneyland ditutup sementara. Qatar balapan MotoGP dibatalkan. Arab Saudi jamaah umroh itu ditutup dulu ya. Indonesia bayar influencer untuk datangkan turis dan siap gelar balapan Formula E. Luar biasa ya katanya. Dan Aming juga ini warga plus 62 nggak pernah bisa berubah, panikan seperti biasa gitu ya. Pada akhirnya bukan corona yang membunuh kita, tapi saudara sendiri yang punya duit lah. Berbondong-bondong ngeborong sampai stok kosong gitu ya. Sobat miskin gimana? Bengong dimatiin saudara yang punya duit. Begitu, ini salah satu bentuk keprihatinan. Jadi yang secukupnya sajalah ya. Panik itu tidak perlu, waspada iya. Gimana cara waspadanya? Ya hindari pergi ke tempat-tempat ramai dulu. Kalau ada apa-apa cuci tangan. Kalau sakit batuk pilek ya udah di rumah aja, sembuhkan diri dulu di rumah, minum obat. Terus makan banyak sayur, banyak buah, istirahat yang cukup, minum air yang cukup ya. Jangan teriak-teriak dulu ya, nanti kan suaranya sakit, serak ya gitu. Oke. Nah yang berikut ini juga ada berita dari CNN Indonesia ya. RS Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso isolasi 6 suspek coronavirus lagi dari semalam dan juga hari ini begitu ya. Ini dari rujukan dari rumah sakit lain begitu. Nah nanti kita akan kedatangan dokter spesialis paru, Dr. Jaka yang akan menjelaskan mengenai istilah-istilah ya. Apakah itu yang artinya ada sekian orang dipantau, sekian orang kemudian diawasi, suspek dan lain sebagainya. Nah nanti kita akan ajak berbincang, tapi sebelumnya kita dulu profil teman-teman kita yang datang dari Korea ini. Ada Lee Jung Hoon dan juga Yani Kim. Kita lihat profilnya berikut ini. Wabah virus corona yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok kini telah menyebar ke 65 negara, salah satunya Korea Selatan. Menurut data WHO per Maret 2020 terdapat lebih dari 4.000 kasus dan sampai saat ini diperkirakan 22 orang meninggal dunia. Kemarin, Presiden Jokowi mengumumkan dari hasil penyelidikan 2 orang asal Depok terkena virus saat menghadiri acara pada 14 Februari lalu.
Hal ini membuat sejumlah masyarakat panik dengan memborong sembako serta kenaikan harga masker. Sementara Lee Jong Hun, presenter asal Korea Selatan ini batal menjadi MC di salah satu konser di Korea yang akan dihadiri girl band Red Velvet dan boyband BTS. Februari lalu, bapak 4 anak ini liburan ke Jepang bersama istri dan anaknya di tengah berita virus corona. Hal serupa juga dirasakan Yani Kim, wanita asal Indonesia yang berkarir di Korea dan pernah bermain dalam beberapa drama Korea seperti Voice 3 dan menikah dengan pria Korea Selatan ini pun sedang pulang ke Bekasi sejak Februari lalu bersama kedua anaknya namun tanpa sang suami. Bagaimana keadaan keluarga Lee maupun Yani di Korea Selatan saat ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama dengan Dr. Jaka, spesialis paru ya. Ini kemarin Dr. Jaka sempat membuat thread di Twitter begitu mengenai istilah-istilah yang banyak beredar informasi disebutkan oleh para pejabat mengenai ada berapa orang yang kemudian sedang diawasi, kemudian apalagi dok, diawasi dan dipantau begitu. Apa sih bedanya diawasi dan dipantau sama diisolasi sama suspek itu kayak gimana? Karena begitu tahu ada jumlahnya sekian, kita makin banyak deh, wow makin panik begitu ya. Kenapa orang panik, kenapa orang takut? Karena tidak memiliki bekal informasi yang cukup. Karena itu hari ini kita akan menggali lebih banyak informasi supaya kita waspada, tapi tidak panik. Oke, ini ada kompilasi beberapa berita ya. Ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tetapkan Jawa Barat siaga 1 coronavirus. Ini juga sebenarnya kalau buat saya warga awam gitu ya, siaga 1 tuh yang di mana ya? Siaga yang paling tinggi itu berapa gitu kan? Kita nggak tahu ya kan. Jakarta tingkatkan status waspada corona. Nah ini tingkatannya ada apa sebenarnya? Waspada, awas banget atau apa gitu kan? Setelah Jakarta, Batam tetapkan status waspada corona COVID-19 juga. Nah ini ke Dokter Jaka ya. Apa sih sebenarnya tanda-tanda orang atau simptom orang yang terinfeksi virus COVID-19? Ya, jadi sebenarnya virus corona ini merupakan virus yang lazim. Sebenarnya sering kita temui ya, dan sudah lama virusnya. Itu berakhir dengan gejala batuk pilek saja, yaitu infeksi saluran pernapasan atas. Namun memang di akhir-akhir ini, di akhir tahun 2000-an itu muncullah mutasi-mutasi virus corona yang menyebabkan selain infeksi saluran pernapasan atas juga infeksi saluran pernapasan bawah. Kita sebut juga dengan pneumonia gitu ya, jadi peradangan di paru. Nah sehingga gejala yang harusnya tadinya batuk pilek saja menjadi sesak memberat, kemudian menjadi gagal organ. Gagal organ tuh paru-paru saja kan, saya baca juga ada. Semua, jadi semua tidak bisa. hanya paru yang rusak, kita sebut juga dengan sepsis, ya kerusakan organ hingga gagal ginjal dan lainnya, dan hingga akhirnya berakhir dengan kematian. Nah itu. Jadi kalau gejalanya ringan saja kita cuma nggak bisa tahu apakah itu COVID-19 atau enggak ya, karena sama saja seperti infeksi saluran pernafasan atas. Betul. Nah apa yang membedakan orang yang terkena virus COVID-19 itu hanya mengalami gangguan pernafasan atas saja sampai yang ke dalam? Ya jadi memang untuk kita membedakannya dua. Yang pertama adalah gejala, itu COVID-19 gejalanya lebih berat dibandingkan dengan coronavirus yang biasa. Atau juga dengan faktor risiko. Jadi 2 poin itu. Yang pertama adalah gejala yang lebih berat dan faktor risiko yaitu berpergian dari negara yang terjangkit atau dari negara Cina 14 hari sebelum munculnya gejala. Oke, itu merupakan faktor risiko atau kita kontak dengan orang yang positif terkena atau kontak dengan orang yang beresiko untuk terkena. Orang beresiko terkena itu adalah orang yang tadi pergi ke daerah-daerah terjangkit itu atau tenaga medis yang merawat pasien. Ya. Jadi ini kenali perbedaan flu, selesma dan virus corona Wuhan gitu ya. Kalau flu demam tinggi iya, batuk iya, kemudian menggigil iya, sakit tenggorokan iya. Jadi selesma itu lebih ringan dari flu. Selesma itu lebih ke common cold, kita sebutnya pilek, batuk seperti meler-meler gitu ya. Flu biasanya disertai dengan demam. Flu itu memang dengan demam juga. Biasanya disertai dengan demam, nyeri-nyeri sendi seperti itu atau kadang-kadang diare. Dan corona Wuhan atau COVID-19 ini lebih berat. Lebih berat. Ya. Walaupun gejala-gejalanya ada yang sama, cuman yang membedakan adalah itu tadi riwayatnya. Apakah pernah pergi ke tempat-tempat yang terjangkit, begitu ya? Pernah kontak dengan orang-orang yang beresiko tadi, baru pulang dari negara terjangkit, atau ada riwayat kontak juga dengan pasien yang sudah positif terinfeksi. Itu yang kemudian harus diwaspadai. Oke. Nah ini kamu kan habis dari Jepang. Berapa lama kemarin?
tahun baru sampai Januari ke Korea. Oke. Terus pulang itu langsung ke Jepang. Tanggal berapa ke Jepang ya? Januari Jepang juga. pulang tanggal 12 Februari. 12 pulang tanggal 12 Februari tambah 14 berarti 28 udah selesai tuh ya masa itunya ya. Iya, iya. Jadi saya aman, makanya dipanggil Rumpi. Iya ya kan? iya. Udah 14 hari sudah kepulangan jadi Ditanya gimana keluarga baik-baik, enggak? Kamu aman kan? Oh. lah iya dong. Iya. Kalau Yani Kim, kamu kan lagi ke Indonesia. Ini kenapa kamu ke Indonesia? Emang sengaja lagi liburan aja ke Indonesia atau apa sih sebetulnya? Sebenarnya sih sebelum aku sampai di sini tuh di Korea pas aku berangkat ke Indonesia belum separah sekarang. Jadi 2 hari setelah aku sampai di Indonesia baru wabah corona itu di Korea menjadi-jadi setelah aku sampai 2 hari di sini. Indonesia. Hanya kayak waspada aja tapi belum darurat gitu loh. belum Tapi darurat. setelah sampai di sini tiba-tiba gara-gara satu orang yang lihat Iya, itu satu orang ibu-ibu tante-tante yang tua ini aja. Siapa sih ibu-ibu siapa? gimana ya? Aku jelasinnya kalau berdasarkan berita satu orang ibu-ibu sudah dijelaskan bahwa kamu tuh terjangkit, tapi dia bandel nggak mau karantina, dia Iya. berkeliaran malah ke tempat ibadah. Ibadah sampai ikut 4 sesi. Kan Iya. orang normal aja lah kita ke tempat ibadah 1 sesi udah cukup dong. Iya, iya. Bukannya saya menjudge, tapi dia apain 4 sesi dari pagi sampai malam di situ 4 ngapain? sesi Padahal dia. sudah dijelaskan dan sudah diberi peringatan nggak boleh keluar, Iya. tapi dia merasa nggak percaya akhirnya ke tempat ibadah dan kebetulan tempat ibadahnya itu benar-benar besar sekali yang bisa didatangi lebih dari 2.000 orang. Gitu. Akhirnya Jadi itu yang ada di tempat ibadah itu 2.000 orang ya diperiksa semua. Iya, jelas. Masuk dalam kategori pengawasan gitu ya. Ya. Ini apa sih kompilasi kebersamaan kakek? Kakek siapa? Udahlah kita langsung aja menuju ke ini loh, ke istilah-istilah itu ya. Dari dokter ya, ini kan ada yang pengawasan sama pemantauan. Bedanya apa sih yang dipantau itu yang seperti apa, yang diawasi itu yang seperti apa? Coba kita lihat grafiknya, ada grafiknya ya. Karena ini dokter Jaka kemarin juga memberikan tweetnya threadnya ya. Pemantauan itu siapa sih yang dipantau? Oke, jadi pemantauan itu lebih ringan ya derajatnya dibandingkan dengan pengawasan. Pemantauan itu adalah orang-orang yang kita isolasi di rumah. Gitu. Kita minta dia bed rest selama 14 hari di rumah. Kemudian nanti tenaga medis akan memantau hari demi hari. Paling mudah adalah puskesmas atau klinik atau rumah sakit itu bisa. Siapa orang-orang yang dipantau itu? Iya, memang ada kriterianya berdasarkan faktor risiko dan berdasarkan riwayat dengan kontak. Seperti itu. Jadi biasanya dipantau itu paling mudah adalah orang-orang yang ke luar negeri. Yang ke tempat Ke luar negeri ya. Oh ya. Seminggu yang lalu itu ya, Iya. itu dipantau sebenarnya ya. Aku malah 2 minggu lalu di Korea. dengan gejala batuk. Oh, dengan pilek gejala yang batuk ringan. pilek. Iya, Oke. dengan gejala yang ringan. Nah, yang ini adalah pengawasan. Ini pengawasan. Jadi Oh, pemantauan. Ini bukan pengawasan. Kita belum sampai sini. Yang Yang warnanya biru, biru, yang yang satu warnanya lagi. biru. Oh, yang warna biru. Oke. Yang biru. Ya pengawasan. Jadi yang diawasi Iya. itu adalah yang baru pulang dari negara-negara terjangkit, Iya, begitu ya. iya. Kemudian ada gejalanya. Ada gejala, Oke. tapi bukan pneumonia. Baru Jadi batuk bukan pilek pneumonia, aja. Jadi tanpa sesak, hanya batuk pilek saja. Nah, itu baiknya memang istirahat 14 hari di rumah. Itu pemantauan. Itu pemantauan. Oke. Atau dari Wuhan tanpa gejala, seperti yang 200 WNI yang Di dari Wuhan? itu masuk dalam pemantauan. Jadi pemantauan saja Iya. hanya di apa isi bukan satu tempat. Isolasi saja di satu tempat. Isolasi. Nah, itu dia tidak wajib untuk kita periksakan viralnya. Oh, Gitu, tidak wajib tidak diperiksa apakah terkena virus Iya, atau enggak. Jadi karena gitu. statusnya masih pemantauan. Pemantauan. Oke. Sampai muncul gejala yang lebih berat, sesak memberat, nah maka akan ubah menjadi pengawasan. Oke, pengawasan. Coba sekarang kita masuk. munculkan ini tabel pengawasan. Siapa sih orang-orang yang masuk kategori diawasi atau pengawasan? Iya. Nah ini, jadi kita membagi memang tabelnya berdasarkan gejala, kemudian faktor risiko berpergian, dan faktor risiko kontak. Jadi memang ada 3 tabel secara besar. Nah itu kita bagi. Kalau memang ada gejala pneumonia atau radang paru, itu merupakan sign yang cukup berbahaya, dan kita harus awasi itu. Kemudian juga kalau berpergian kontak, yaitu kontak ke negara-negara yang terjangkit atau negara Wuhan khususnya, dan terutama ada orang-orang yang riwayat medis yang terkena pajanan langsung. Nah, sekarang ini kan Indonesia sudah ada 2 kasus nih. Jadi sebenarnya 2 orang ini, orang-orang yang kontak dengan 2 orang ini, maka dia akan bisa masuk ke dalam kategori pengawasan. Gitu. Kalau Jadi dia punya gejala
sampai Iya, sampai ada gejala. Jadi sebenarnya dengan terbukanya kasus di Indonesia ini akan membuat pintu untuk kasus-kasus berikutnya menjadi mudah Oke. ditemukan. Jadi dengan adanya ditemukan 2 kasus yang positif, itu artinya kalau pemerintah nanti mengumumkan ada sekian orang yang dipantau, Iya. ada sekian orang yang diawasi. Nah itu karena riwayat yang seperti itu. Dipantau itu levelnya lebih ringan Iya ya. kan? Pernah ada kontak, Iya. ada gejala tapi hanya batuk pilek Iya. gitu ya, Iya. seperti itu ya. Atau dari negara-negara terjangkit seperti Lee itu ya kemarin ya. Dengan batuk pilek. Kalau saya terjangkit masalah Terus- cicilan. Terus tapi ada bukan yang batuk lain. pilek, nah itu itu baru terpantau. Kayak Tapi cuman- kalau diawasi itu berarti dia ada kontak, dia dari negara-negara yang terjangkit dan ada gejalanya sampai ke gangguan pernapasan Iya, cukup berat. paru-paru. Nah, Cuman kan saya baca berita, Dok. Iya. Iya. Kan itu kalau efeknya itu dari 14 sampai 19 hari baru benar-benar fix dia kena corona apa enggak nih. Tapi kalau udah ada tanda kena itu katanya udah terlambat 50% gitu. Iya. Saya dengarnya seperti itu. itu sih. benar nggak sih dok? Jadi sebenarnya memang inkubasi kalau dari penelitian kita potong waktu rata-rata memang 14 hari. Itu yang aman. Tapi memang case by case bisa berbeda. Iya, iya. Ada yang sudah sampai 28 hari baru positif gitu ya. Cuman itu memang kita nggak bisa jadikan itu acuan. Oke. Karena daya tahan tubuh kita berbeda-beda. Nah ini kan kalau yang 2 orang ini istilahnya apa berarti dok? Ini udah confirm. Confirm Jadi ya? kapan confirm itu ketika diperiksakan. Jadi pasien pengawasan yang kita periksakan Ternyata memang virusnya ada. ternyata positif. Oke, kalau yang suspek itu apa berarti dok? Suspek itu pengawasan. Oh suspek itu sebenarnya Iya, itu baru pengawasan. pengawasan. Baru-baru levelnya Iya. yang Jadi kalau di media kita baca 200 orang suspek ya itu pengawasan. Tapi kita dengarnya langsung heboh Iya, ya. benar. Walaupun kena ini 200 Iya. kaget, bikin Makanya kaget. edukasi itu harus penting sebenarnya. Yang kita edukasi hari ini. Nah, kita mau tanya abis ini ya. Kalau Lee kan kemarin Iya. kamu ke Jepang, Iya, ke kamu Jepang juga sama pulang ke Korea. Korea. Iya. Kondisinya waktu itu seperti apa? Sama juga Iya. seperti Yani. Ada suaminya masih di Korea. Kondisinya sekarang suami kamu tuh seperti apa di sana? Bagaimana apa yang dilakukan oleh masyarakat di Korea ya? Keluarganya Lee juga deh. Waktu di Korea itu masih belum ada wabah, Iya. wabah Belum ada ibu-ibu corona, itu belum ya? ada. Memang belum ada, dari Wuhannya juga belum ada. Dia tuh masih aman waktu itu. Soalnya aku tahu dia datang tuh pas bulan 12 ya, Lia. Ya, jadi saya aman untuk mencari duit ya. Oke. Tapi Dia gara-gara masih itu, gara-gara kemudian ya ini wabah Korea menjadi Iya, isu iya, iya. isu global, Lee sampai kehilangan pekerjaan ratusan juta rupiah. Wow. Kalian ikuti jangan kemana-mana, tetap di Ruby. No Secret Spot.